Baru 1 menit. Waalaikumsalam. Baru 2 menit. Anda akan lihat kan, ini anak pasti nggak pernah berorganisasi. Kalau yang nggak bisa bicara tuh ikut. Tapi jangan down deh saya. Iya. Ini saya ingin mengajak biar kamu belajar bahwa saya ini termasuk orang yang punya mental minder. Saya terceritakan, saya di waktu kecil tuh saya suka. Dulu kan rumah saya di Petamburan 1, Habib Rizik Petamburan 3. Saya itu rumahnya kecil, nempel di tembok rumah orang. Rumah saya nempel jadi rumah tapi rumah-rumahan gitu. Ya kalau mau nangis, tapi yang jelas saya bisa sekolah dan segala macam. Tek menjurus Anda nih. Anda mau cerita apa? Terusin dulu, saya mau dengar. Mau ngomong apa? Kita bicara banyak. Saya kasih tahu langsung ya, jangan marah ya. Pertama, tidak biasa baca. Yang kedua, tidak biasa menyimak omongan orang. Karena di antara yang sangat tidak disukai oleh kebanyakan remaja. Itu umum. Ya. Kalau diberi uang buru-buru, mana uang? Kalau uang yang dikasih tunda dulu, diomongin. Ya Allah, mudah-mudahan orang mau pergi gua gitu ya. Oke, masih berani? Ada 4 menit lagi. Cukup saja. Kan gini, sementara ketika nanti dia tidak disuruh bicara, tapi ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati, dia bisa bicara 2 jam itu. Ngocehin orang, gini. Nah ini mungkin satu catatan kecil buat bapak-bapak dan teman-teman. Situasi yang kita alami ini adalah situasi yang dibangun oleh para penjajah. Ya mungkin buat Pak Jawari pun saya harus mohon maaf. Berapa kali saya dengan beliau suka kontraksi keras gitu ya. Tapi saya ujung-ujungnya minta maaf. Memang ada mental, ada dalam psikologi penjajah yang dilakukan oleh Belanda itu, dia menimbulkan Minderwaardigheid complex. Kita tuh ketemu lurah takut, ketemu camat takut gitu. Itu nasional kalau mau tahu. Jadi mental ketakutan itu sebenarnya bukan mental karena takut betulan, karena memang dibuat minder. Akhirnya mereka boleh jahat ya. Udah sekarang, saya ya maaf sebagai orang yang dibesarkan dalam pergerakan Islam, buat saya nggak ada alasan satupun untuk memuliakan Soekarno. Tapi jangan coba-coba menghina Soekarno di Solo. Ya kan? Betul kan? Betul. Soekarno itu siapa? Makan bini orang, bini 12, 41 orang disikat. Kita belajar sejarah apa ya? Bukan kita suci, kita bukan orang suci. Logika sederhana. Orang itu kan kalau dipasang fotonya itu ada kemuliaan. Ketika agresi Belanda yang kedua tahun 48, Soekarno tuh minta agar nyerah pada Belanda. Kalau bukan keberanian Jenderal Sudirman, diam kamu. Masyarakat nggak tahu. Saya ingin katakan salah satu hal yang saya kuasai adalah sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Saya cerita begini bukan ingin membuat kepanitiaan jadi rusak, Pak Jawa. Ini kan kekonyolan, Pak. Kita memuliakan orang yang tidak mulia. Ini jangan di ruangan ini masih ada nih yang Soekarnoisme nih. Nangis. Soekarno. Nek-nek. Ini kan kesalahan orientasi. Masa orang mencintai sesuatu yang tidak layak untuk dicintai? Sebelum saya teruskan, saya tanya Pak Jawari. Apa saya berlebihan dosis mengatakan Soekarno tidak ada alasan untuk dipasang foto ini? Tidak. Maaf ya, ada terus. Cuma yang tadi menyesuaikan diri. Enggak, saya pikir bukan Pak. Saya akan berdebat dengan Pak Indra. Kita nggak bisa biarkan terus. Ketika kita mengalami perspektif memposisikan orang sebagai orang yang kita anggap penting dan kita pentingkan, tetapi kita tidak memahami kepentingan dia, kita nggak akan pernah maju. Iya, artinya kita bicara, kita kan ini kan kalian kan generasi Z
Ya, kamu ya, Dek ya. I love you ya. I love you. Jawab dong. Reza. Iya, Mas Reza. Iya, maksudnya gini, saya kalau kalian ngumpul seumuran selesai Mas saya. Waktu saya ke Baluarti itu saya dengan anak-anak TPA, Pak. Saya ajak bernyanyi, saya bisa. Kalau kalian ngumpul semua, saya akan mainkan. Makanya saya kan menyebut saya koordinator nasional subuhan. Saya bertanggung jawab, saya siap. Cuman kan saya butuh orang-orang seperti beliau nih, abang saya, kan mas saya, walaupun ngomel-ngomel, tetap dikasih makan. Kadang-kadang pulang dikasih ongkos. Ini saya fair aja. Saya bolak-balik ke Toiba enggak? Ya, tidak selalu, tapi suka dikasih amplop. Soal amplop itu ada isinya atau tidak, urusan lain. Artinya saya ngomong begini secara terbuka. Buat teman-teman, mudah-mudahan ini belum rapat Pak masalahnya Pak. Kesalahannya yang mau datang masih 6:30 jadi gimana nih? Kita mau mulai rapat seksi-seksi belum lengkap, kan sama juga bohong. Atau gini deh, kalau saya punya tawaran, ya, kalau boleh saya punya tawaran. Mungkin ini bagian daripada namanya kalau dalam teori sosial namanya matrikulasi. Paling enggak yang sudah datang, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tak jelas. Tak kenal maka salah paham. Tak kenal maka bosen. Tak kenal maka boring. Tak kenal maka kesel. Tak kenal maka titik-titik. Nah, mungkin ini bagian ini mudah-mudahan diterima ya. Saya minta sekitar 5 atau 10 menit. Mohon kalau ada di ruangan ini yang ikut-ikut terpengaruh dengan gosip-gosip. Saya ini agak panas kuping saya, Pak. Acara kita ini saya tetap dituduh macam-macam, Pak. Dari urusan membangun teroris, dari urusan. Jadi saya ini jadi gue bilang gue belum ngapa-ngapain aja ribet banget gitu ya. Jadi saya ini tetap dilihat sedang melakukan sesuatu yang mengarah kepada, saya bilang ini kok ke laut banget gitu ya ini. Kagak asik gitu Pak. Saya tuduhan itu udah berapa poin yang saya dengar. Wah ini memang waswisufi sudurinas minal jinnat yuhannas. Mungkin begini maksud saya. Saya beri ruang lah pada pagi ini. Mungkin yang ada di ruangan ini punya. Karena kan lihat video saya kan beragam nih. Ada video yang kurang asem itu. Omongan-omongan dari potong-potong yang kadang-kadang tidak utuh gitu berkerangkau. Saya sedang bahas masalah apa munculnya dengan. Apalagi yang 1 Juni ini. 1 Juni itu terus terang ya saya kasih tahu. Itu benar. Dan saya sudah di penjara 4 tahun. Dalam ilmu hukum, sesuatu hal yang pernah dipersoalkan dan sudah dihukum, maka hal itu tidak boleh dipersoalkan lagi. Walaupun itu bukan persoalan. Yang saya bilang 1 Juni itu Pancasila PKI itu kan pada nonton semua kan? Yang nonton ya enggak. Maksud saya mau tegaskan itu. Jadi jangan ada kekhawatiran. Itu sudah selesai Pak. Saya dihukum untuk itu 4 tahun sudah. Walaupun saya nggak salah juga. Orang eksekutif diterima, vonis bebas. Ya. Karena ketika terjadi perdebatan di pengadilan kan yang melaporkan kan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Dihadirkan dia ke pengadilan. Nah karena saya sebagai terdakwa dibolehkan untuk bertanya, saya tanya pada Hasto. Anda ini kan Sekjen PDI Perjuangan. Lalu sekarang 1 Juni sebagai Hari Pancasila. Saya mau tanya, 1 Juni Hari Pancasila itu Pancasilanya Indonesia atau Pancasilanya PDI Perjuangan? Saya jawab Pak. Ya ternyata kadang-kadang tokoh-tokoh goblok banget. Terkenal Sekjen partai ditanya nggak bisa jawab. Ya, saya ngomong begini, mungkin ada yang nggak nyaman ya saya kasih. Emang goblok, kalau saya nanya nggak bisa jawab. Masa negara semaunya? Udah jelas kita udah merdeka 17 Agustus. 18 Agustus kita udah kecewa. Ya, saya kasih tahu sejarahnya. Saya ini narasumber utama di berbagai gerakan nasional untuk sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Jadi ketika Indonesia akan merdeka itu, datanglah Soekarno menemui Kasman Singodimedjo. Kasman Singodimedjo ini seorang pernah jadi polisi atau pernah jadi tentara. Tim BPUPKI yang sangat kuat adalah Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo itu orang Muhammadiyah. Dia mempertahankan jangan pernah diganti Pancasila, 1 ketuhanan, menjalankan syariat Islam bagi para itu dipertahankan. Nah, lewat Pak Kasman Singodimedjo lah Soekarno merayu. Piye Thomas, bantu Mas, 3 bulan aja. Soekarno berbohong. Dia minta 3 bulan untuk sebuah konsensus nasional. Maka ketika sudah berlalu bulan bulan Agustus, September, Oktober, maka yang namanya Daud Berah menanyakan itu
kepada Soekarno. Lalu Soekarno melakukan apa? Ditangkap, Pak. Matanya tuh sampai rusak, dihancurkan. Jadi biar kalian tahu, pergerakan kita ini sebenarnya mengalami the blind of history. Dan saya catatkan, Solo itu tempat pergerakan awal. Sarekat Dagang Islam itu dibangun tahun 1905. Siapa pemimpinnya? Sudarno Hadi. Siapa Sudarno Hadi? Haji Samanhudi, Wong Solo. Jadi saya sekarang kalau dalam bahasa sejarah hidup saya, Pak Jawari, bersyukur saya ketemu antum. Saya sebagai adik itu saya ikut kan dari Solo untuk Indonesia itu, Mas Indra, itu beneran, bukan bohongan. Nah sekarang pertanyaannya, bener nggak sih? Nah kalau bahasa Betawinya, bener nggak sih? Ya Reza sayang, kamu 19 tahun, kamu harus siap jadi generasi Samanhudi akan datang. Begitu. Harus bangga. Caranya apa? Tertib ibadahnya, kokoh akidahnya. Nah saya kan sekarang jadi warga Solo dalam artian secara merit gitu kan. Nah maksud saya kalau gayanya belum bisa Jawa nih, maaf lah, namanya susah nih, harus belajar lagi. Nah saya ingin katakan buat teman-teman, mudah-mudahan ini tidak dijadikan ajang memanfaatkan suasana, karena kita mau mulai rapat juga panitianya masih belum kelihatan lengkap. Habis ini nanti kita minta feedback dari Pak Jawari. Jadi ketika Soekarno meminta agar sementara dicoret, itu permintaan sementara sebetulnya. Ketika ditagih, ngamuk. Nah itulah gayanya, gaya kelompok orang yang tidak ada iman. Yang suka berbohong, yang suka membalik-balikan fakta itu bukan watak orang beriman. Orang beriman itu ciri-cirinya yang dikatakannya sama dengan yang dilakukannya. Kalau dia belum bisa melakukan, ya dia bilang, saya nggak sanggup atau belum sanggup. Kalau dia tidak jadi, saya nggak bisa datang. Watak berbohong itu bukan watak orang beriman. Yang suka berbohong ya pasti ada persoalan dengan diri sendiri. Nah, saya nyatakan dengan berat hati teman-teman, hari ini bukan hari Pancasila. Ini hari Sekar Pedewek. Nggak ada. Kapan dibahasnya? Ngomong sama siapa dia? Ini kan ngurus negara, bukan ngurus PDI Perjuangan. Kan saya tanya pada Flor, negara ini negara Indonesia apa negara PDI Perjuangan? Ya Indonesia. Jadi jangan lalu orang PDI kesinggung. Betul kan Mas? Iya, kita bukan sedang nyerang kok. Ketika sudah diproklamasikan dan terus terang, kalau saya buka lagi, sedih Pak. Teks asli daripada proklamasi itu adalah Piagam Jakarta. Terus terang saja. Di antara kelemahan gerakan Islam itu adalah lugu. Tahu lugu? Dia nggak tahu, ada teksnya hilang. Jadi ketika mau itu kan baru kasak-kusuk nulis-nulis gitu Pak. Andaikan seluruh pemuda Islam mengerti sejarah kita gampang ngusir-ngusirin Cina. Karena Cina kenapa-napa nggak ada yang tegur. Bisa memperkosa orang kampung, malah yang diperkosa yang dipenjara. Saya kalau mau nangis bawa teman-teman semua. Negeri ini gila. Saya kan 7 tahun saya ngisi pengajian di Lapas Putri, perempuan di Tangerang, Lapas Pemuda. Saya ini di Tangerang itu tokoh. Tanda kutip, ilmunya kurang, Pak. Makanya kan saya ditangkapnya bukan kasus Tangerang, Pak, kasus Surabaya. Saya ditangkap bukan di Tangerang. Tangerang saya ngomong udah jeder-jeder, sampai bergetar tembok kalau saya ngomong. Nggak ditangkap saya di Tangerang. Ya, ngomong saya kayak apa, paling polisi bilang, kan misalnya nih Pak Jawari kan senior saya. Saya yang nyerang, kan saya kalau nyerang polisi, Pak Jawari, tolong nasehatin si Alfian. Gitu kalau mau tahu. Jadi saya kalau lingkar Jakarta, Bogor, Tangerang, saya bicara tuh pol-polan, das gitu kan, pecah itu tembok. Nanti beliau yang disariin. Pak, tolong Alfian dinasehatin. Gitu, saya tahu kan beberapa kakak-kakak senior saya tuh suka bilang, Alfian lu kalau ngomong sadis sama lu, gue disamperin mau polisi. Ya jadi gitu. Jadi saya tidak dalam konteks. Nah saya harus introspeksi. Rupanya musim berganti. Logika sederhana teman-teman. Saya ini narasumber resmi. Saya tegaskan. Di Angkatan Darat, di Kopassus, di BIN, di BAIS. Anda bisa bayangkan narasumber resmi negara masuk penjara. Bukan saya sedang mengeluh. Berarti kebangkitan PKI-nya sangat-sangat serius atau sekedarnya. Sangat berbahaya ini. Ini udah digini leher kita sebenarnya. Saya nggak mau bahas itu karena nggak penting ya Pak ya. Kita bahas sekarang. Ayo Reza, nanti mau kuliah di mana sayang? Programnya
Dokter apa teknik atau bisnis? Nah, belajar kembali, cari literatur Haji Saman Hudi segala macam. Tengok kembali kenapa lawean segala macam hanya penampakan-penampakan kumuh dan kusam yang penuh dengan kesedihan atas kekayaan masa lalu. Karena seluruh yang kita alami ini ada yang kerjain. Jadi kalau nanti ada 2-3 buku saya referensikan. Satu, The New World Order, karangan Jagat P. Burbawati. Yang kedua, Shadow Governance. Yang ketiga, Komite 300. Pembahasan itu mungkin sangat tepat kalau disampaikan kepada Pak dosen canggih yang orangnya canggih. Saya nanya sama dia, tidurnya kapan? Sampai tengah malam, saya bilang, jangan lupa ntar istrinya nanyain lagi, ente udah nggak punya istri nih ngurusin tanggal 5 terus. Bisa rapat. Itu kalau banyak rapat dapat amplopnya banyak dong. Oke, mudah-mudahan teman-teman semakin memahami. Saya dengan tulus mengatakan, saya sekarang di mana saya berada, saya cuma bawa benang dan jarum. Saya bawa gula, saya bawa garam, saya bawa ragi. Kalau yang pernah belajar kimia, saya bawa zat katalisasi. Kalau lo belum ngerti, nanya sama gue sekarang. Maksudnya apa? Saya nggak ada urusan mau jadi wali kota. Lalu saya balik lagi, kalau jadi wali kota emang kenapa? Saya ngobrol dengan istri saya. Mah, orang-orang bilang Mas Alfian suruh jadi wali kota. Saya nggak setuju. Istri saya nggak setuju, Pak. Setujunya apa? Jadi gubernur Jawa Tengah. Ya, dulu Sudirman Said ketika datang, kayak apa orang ini, elek-elek gini. Sudirman Said ketika penghitungan terakhir ke Pak Jawari, 42%, Pak. Betul kata Mas Indra tadi. Persoalannya kita mau nggak wal mu'minin wal mu'minatin kal bunyanhum yasluhum ba'duhum ba'd. Kalau kita beriman, apa sih yang mau kita soal? Kalau memang saya gubernur Jawa Tengah, masalahnya apa buat Anda? Kita tuh gitu, ada orang Padang. Orang Padang nggak boleh, orang Cina boleh. Lu tololnya di mana? Otak lu taruh di mana? Orang Padang nggak boleh, tapi orang Kristen boleh. Gimana Mas Firdaus? Ini kan 10 tahun dipingin sama si FX. 77% Solo itu Muslim. Taruh di mana Qurannya? Ini kan malu. Kita orang Islam, pedoman hidupnya apa orang Islam? Halo, adik-adik? Nah ya Quran lah. Apa kata Quran? Sampai dihajar sama si Ahok Barokokok. Ahok Pak 20 triliun Pak. Dan catat, Ahok akan maju lagi jadi gubernur Jakarta tahun 2024. Dan saya agak khawatir Mas Indra. Kemungkinan dia punya dana di atas 200 sampai sekian ratus triliun. Makanya. Nah maksud saya, antum nggak usah ke Jakarta. Udah 2024, kalau memang Pak Jawari kuat,